warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aulia. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas C. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi ibadah demi memenuhi tugas ilmu dakwah dari Bapak Cahyo. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul Jadikan segala aktivitas bernilai ibadah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita selaku makhluk yang telah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur, alhamdulillah. Di antara nikmat yang tengah kita nikmati adalah masih diberinya kesempatan kita untuk menghirup udara segar dunia, sehingga kita bisa terus beribadah, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepadanya. Keimanan dan ketakwaan itu penting sebagai modal kita dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat diwujudkan dengan senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup kita. Kita adalah makhluk lemah yang tidak ada kuasa di hadapan Allah. Semua sudah digariskan oleh Allah dan kita tinggal menjalankan tugas utama kita di dunia, yakni beribadah atau menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Al-Dzariyat ayat 56. Jelas dan tegas bahwa dalam ayat ini manusia harus sadar, tunduk, dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima segala yang ditakdirkan Allah karena kita dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Ia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat karena semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menguatkan perintah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seperti apa bentuknya ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah itu hanya dalam bentuk semisal sholat, haji, dan sejenisnya? Atau adakah ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan untuk wujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa bentuk dan jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian tergantung dari aspek apa kita menilainya. Namun, secara umum, ibadah dibagi menjadi dua kategori, yakni ibadah maddah dan ibadah ghairu maddah. Apa itu ibadah maddah? Secara garis besar, ibadah maddah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah, baik tata cara dan perinciannya seperti sifat, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Ibadah ini didasarkan pada dalil perintah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Pelaksanaannya juga harus berpola kepada apa yang dicontohkan dan oleh Rasulullah SAW dan bersifat suprasional atau di luar jangkauan akal. Contoh ibadah maddah ini adalah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Selain ibadah maddah yang bersifat ritual dan berasaskan kepatuhan dan ketaatan, ada juga ibadah ghairu maddah yang tata cara dan
perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan detail. Ibadah ghairu maddah dapat berbentuk seperti zikir, dakwah, sedekah, berbuat baik pada orang lain, tolong menolong, dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini kita bisa menilai bahwa sebenarnya cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas. Berbagai amal atau aktivitas kita di dunia bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik. Sehingga niat menjadi hal yang penting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat menjadi pijakan awal apakah aktivitas yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat muttafaq alaih, yang artinya sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini agar senantiasa bisa memiliki nilai ibadah. Termasuk aktivitas kita mencari nafkah bagi keluarga harus diniatkan untuk ibadah. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk mencari materi belaka, sehingga lupa akan tugas utama kita, yakni beribadah. Kita perlu menyadari bahwa bukan perbuatan yang terlihat seperti ibadah akhirat saja yang bakal mendapatkan pahala dan dihitung sebagai ibadah. Namun banyak pekerjaan kita sehari-hari yang terlihat menjadi urusan dunia, namun karena niat yang baik dalam menjalankannya, hal itu bisa menjadi ibadah dan beramal akhirat. Rasulullah SAW bersabda, artinya banyak sekali amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat dan yang baik, maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan banyak sekali amal perbuatan tergolong amal akhirat, tapi ternyata ia tergolong amal dunia karena didasari niat yang buruk. Ibadah itu banyak macamnya. Ia mencakup semua bentuk ketaatan, bahkan ibadah itu mencakup seluruh aktivitas orang mukmin jika diniatkan qurbah atau mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah menetapkan semua amal-amal duniawi yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya, serta usaha yang dikerjakan untuk kepentingan diri dan keluarganya adalah termasuk aspek-aspek ibadah dan merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka petani yang bekerja di sawahnya, buruh yang ada di pabriknya, pedagang yang berada di tokonya, pegawai yang berada di kantornya, dan semua orang yang berada di tempat kerjanya dapat menjadikan pekerjaan itu sebagai salah satu ibadah. Salat merupakan pembeda antara seorang muslim dengan selainnya. Ia adalah puncak dari ibadah. Bahkan ia adalah tiang agama yang menjadi indikator keagamaan seseorang. Barang siapa yang dapat melakukan dengan baik ibadah ini, maka berarti ia dianggap telah menegakkan agama pada dirinya, dan begitu pula sebaliknya. Mengapa Allah menciptakan manusia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus bertanya kepada pencipta manusia, karena dialah yang paling mengetahui rahasia penciptaan ini. Marilah kita bertanya kepada Rabb kita. Ya, Rabb, mengapa engkau menciptakan kami? Jawaban Allah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di dalamnya juga terdapat protes dari malaikat terkait dengan perilaku manusia yang akan diciptakan oleh Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Peran manusia sebagai khalifah di muka bumi yang pertama adalah peran ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah dengan ma'rifah yang sesungguhnya, kemudian peran ibadah dengan sebenar-benar ibadah pula.
Dalam ayat lain, Allah lebih menegaskan peran ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini sangat pendek, hanya terdiri dari 4 kata saja, namun makna yang terkandung dalamnya sangat penting dan sempurna, menjelaskan kepada kita tentang hakikat eksistensi manusia dan tujuan diciptakannya manusia, yaitu agar kita beribadah kepada Allah saja. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal berkata, "Pernah saya naik kendaraan di belakang Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya, 'Wahai Mu'adz, apakah kamu mengetahui apa hak Allah atas hambanya?' Saya menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Kemudian beliau bersabda, 'Hak Allah atas hambanya adalah mereka wajib menyembah padanya dan tidak boleh mensekutukan sedikit pun yang lain.' HR Bukhari dan Muslim. Maka dengan demikian menjadi jelas bahwa tujuan dan misi suci manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah beribadah. Barang siapa yang dapat menunaikannya dengan baik, maka berarti ia telah merealisasikan misi sucinya dengan sempurna, yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Sebaliknya, jika manusia tidak mampu menunaikan dengan baik, maka hidupnya menjadi hampa dan tidak bernilai apapun. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah agar manusia menyembah Allah melalui aktivitas ibadah yang disertai dengan ketundukan yang penuh bercampur dengan perasaan cinta yang mendalam pada diri manusia. Yang menjadi permasalahan adalah dalam hal apa saja manusia harus mengaktualisasikan ketaatannya, dan pada sisi mana saja ketaatan itu harus diwujudkan oleh manusia. Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang pengertian ibadah terkait dengan makna firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21, yang bunyinya seperti ini, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa." Maka beliau menjawab, "Ibadah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun tidak nampak." Kemudian beliau mencontohkan salat, zakat, puasa, haji, jujur dalam perkataan dan menunaikan amanah, berbuat baik kepada orang tua dan menyambung silaturahmi, menepati janji dan amar ma'ruf nahi munkar, jihad melawan orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga dan anak yatim serta fakir miskin, berdoa, berzikir, dan yang serupa dengan itu semua adalah termasuk ibadah. Demikian pula mencintai Allah dan Rasulnya, takut dan tunduk kepada Allah, ikhlas, bersabar dengan hukumnya, mensyukur nikmatnya, ridho terhadap segala ketentuannya, bertawakal kepadanya, mengharap rahmatnya, takut akan siksanya, dan yang serupa dengan itu semua adalah termasuk ibadah kepada Allah. Dengan demikian, menurut penjelasan dari Imam Ibnu Taimiyah, ibadah memiliki cakupan yang menyeluruh dan lingkaran yang sangat luas. Ibadah bukan hanya terbatas pada syiar-syiar tertentu dari ibadah, melainkan menyeluruh. Salat, puasa, zakat, dan haji merupakan bagian dari ibadah, bukan keseluruhan ibadah. Ibadah juga mencakup semua bentuk pergaulan dan pemenuhan segala hak-hak orang lain, seperti berbuat baik terhadap orang tua, silaturahmi, menyayangi yang lemah, hingga terhadap binatang sekalipun. Ibadah mencakup segala bentuk akhlak yang mulia, mulai dari jujur, menunaikan amanah, setia terhadap janji, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Sebagaimana mencakup segala bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa ibadah juga mencakup kehidupan secara keseluruhan, mulai dari etika makan, minum, dan buang hajat sampai pada masalah yang paling besar dalam kehidupan di dunia ini, seperti membangun negara, menjalankan pemerintahan, dan menjalin hubungan internasional. Di dalam Al-Quran sendiri, ketika Allah menurunkan kewajiban dan perintah kepada manusia, maka perintah yang digunakan menggunakan bentuk yang sama, meskipun perintah itu berkaitan dengan urusan kehidupan dunia. Marilah kita perhatikan firman Allah dalam ayat berikut ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keinginan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Diwajibkan selanjutnya, yaitu diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Ada lagi yang berisikan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ada pula yang bunyinya seperti ini, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Semua ayat-ayat di atas yang memerintahkan kepada manusia untuk melakukan berbagai macam aktivitas, bukan hanya ibadah ritual seperti puasa saja, namun juga terkait dengan masalah-masalah kehidupan seperti hukum kisah, wasiat, dan peperangan. Semuanya diungkapkan oleh Allah dengan menggunakan redaksi yang sama, yaitu dengan menggunakan kata kana, yang berarti diwajibkan. Bahkan dalam ayat ini, ibadah mencakup hal-hal yang lebih luas dari yang disebutkan yang tadi. Misalnya dapat kita simak dalam firman Allah yang bunyinya seperti ini. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. Ibadah juga mencakup masalah kehidupan yang biasa dilakukan oleh manusia setiap hari, seperti makan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menyukai kecuali kebaikan. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana memerintahkan kepada para rasulnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang tengah menempuh perjalanan
mengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, ya Robbiku, ya Robbi, ya Rob, ya Robbi, ya Rob. Sementara makanan minumannya dan pakaiannya haram. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? HR Muslim. Nah, hadis yang tadi menganjurkan bahwa manusia harus berusaha mengkonsumsi barang-barang yang baik dan halal. Ketika dia makan, minum, dan memakai pakaian, harus memilih yang baik dan halal. Berarti semua itu sudah termasuk ibadah ya. Selanjutnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar menyebutkan bahwa kemaluan seseorang pun dapat memberi kontribusi munculnya kebaikan dan sedekah. Dengan demikian, berhubungan badan antara suami istri adalah merupakan kebaikan yang bernilai ibadah. Logikanya adalah jika hal itu dilampiaskan pada tempat yang haram, maka akan menimbulkan dosa. Demikian pula jika dilampiaskan pada tempat yang halal, maka akan berpahala. Maka setiap muslim harus berusaha secara maksimal untuk menjadikan seluruh kehidupannya dan waktunya dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu jika semuanya dilakukan dalam rangka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang laki-laki yang kelelahan bekerja mencari nafkah adalah orang yang beribadah kepada Allah. Dengan demikian, kunci dari ibadah adalah adanya ketundukan, ketaatan, keridhaan, dan kecintaan kepada Allah. Keridhaan dan kecintaan akan menghasilkan aktivitas yang memiliki kontribusi positif untuk kebaikan bagi semua orang. Jadi marilah kita semua perhatikan ayat yang berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembayanglah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dan dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu kalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua orang menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada Allah. Dia adalah pelindung. Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surat Al-Hajj ayat 77 sampai 78. Ayat tersebut dimulai dari perintah untuk rukuk dan sujud dan diakhiri dengan perintah untuk beribadah secara umum yang meliputi segala gerak dalam dan diamnya serta perasaan manusia. Jadi salat itu tidak hanya asal gerakan saja. Jadi masing-masing gerakan tuh ada maknanya, ada ya perasaan manusia. Maka seluruh kegiatan manusia di dunia ini hingga kenikmatan dunia yang paling nikmat sekalipun dapat berubah menjadi ibadah dengan syarat manusia mengarahkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada pergaulan sehari-hari yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menganjurkan kepada manusia untuk selalu hidup dalam ma'iyatullah atau kebersamaan dengan Allah secara total, mulai dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika bangun tidur, dia harus berdoa dengan mengharuskan adanya keterikatan dalam hidupnya pada hari itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika mau memakai pakaian, ketika berdiri di depan cermin, ketika mau menyantap makanan, ketika mau keluar rumah, ketika masuk pasar dan keluarnya, hingga kembali lagi ke rumahnya, semuanya ada doa yang harus dibaca. Harus dibaca agar senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu maka seluruh kehidupan manusia merupakan rangkaian ibadah yang akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seluruh kehidupan manusia itu dalam rangka beribadah kepada Allah sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, maka adakah macam ibadah yang paling utama untuk dilakukan manusia dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita mengambil pendapat Ibnul Qayyim dalam bukunya yang berjudul Madarijus Salikin, bahwa setiap waktu ada ibadah yang utama harus ditunaikan pada waktu itu. Ibnu Qayyim mengatakan sesungguhnya ibadah yang paling utama adalah melakukan ibadah yang menuntut untuk dikerjakan pada waktu itu. Maka ibadah yang paling utama pada musim jihad adalah berjihad di jalan Allah. Meskipun dengan mengerjakan jihad, seseorang harus meninggalkan wirid harian, puasa sunnah, qiyamul lail gitu. Bahkan orang yang sedang berperang boleh tidak menyempurnakan sholat 5 waktu loh, seperti biasanya pada saat di luar perang. Ibadah yang paling utama pada saat ada tamu adalah memenuhi hak-haknya, meskipun harus meninggalkan baca wirid yang dianjurkan dan memenuhi hak istri dan keluarga. Ibadah yang paling utama pada waktu sahur sebelum subuh adalah sholat, terus baca Al-Quran, zikir dan gitu. Jadi dalam menunaikan tugas tersebut, ibadah yang paling utama pada saat azan adalah mendengarkan azan dan menjawabnya, begitu seterusnya dengan waktu-waktu ibadah yang lain. Yang paling utama adalah melakukan ibadah yang harus ditunaikan pada waktu itu. Secara umum dapat disimpulkan bahwa ibadah yang paling utama adalah pada waktu tertentu adalah mengutamakan pencapaian keridhaan Allah dan melakukan tuntutan ibadah pada waktu itu. Ibadah inilah yang disebut oleh Ibnu Qayyim dengan ibadah mutlak, yaitu bahwa seseorang selalu berorientasi pada pemerolehan keridhaan dari Allah di mana saja ia berada. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata atau pembahasan yang kurang, saya mohon maaf. Wallahumma fi ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.